anak-anakku semangat sekali hari ini ya. Iya, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke lah kalau gitu. Pimpin doa dulu ketua kelasnya sebelum kita mulai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pagi hari ini, kita harus semangat dan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai dalam hati. Selesai. Tunggu dulu ya. Bapak mau absen kalian dulu nih. Kayaknya nggak ada nih yang masuk, pas semuanya masuk aja. Siapa yang nggak masuk? Nggak ada. Siapa yang masuk? Oh iya, Paula. Satu-satu makanya dulu. Paula nggak masuk hari ini. Paula nggak masuk hari ini. Ada kecelakaan. Oh, kenapa dia? Jangan kenapa? Satria nggak masuk karena dia diabetes. Kenapa dia makanya? Diabetes. Satu-satu. Ketuanya Satria kenapa? Bisulan. Hah? Dia kemarin Lagi mau disunat dia. Satria. Siapa lagi? Ahmad Yani. Oh, Ahmad Yani ya. Ahmad Yani lagi mau disunat. cuma dua. Tiga. Siapa satu? Paula Disatani. Kenapa Paula? Dia menikah. Oh, Mari dia tuh Pak Guru. Iya. nggak apa-apa kalau mereka udah mau menjalani rumah tangga ya. Terima kasih adik-adikku sekalian. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kita pelajari untuk meningkatkan wawasan kita, bagaimana kabarnya semua yang masuk ini? Alhamdulillah. Baik. Ada yang terkena COVID nggak? Ada. Nggak ada. Tidak ada. Kopi uang aja nggak ada nih. Nggak ada uang. Iya. Oh, uang. Oh, Iya. kebetulan juga pada pagi hari ini kita akan membahas itu soalnya. Masya Allah, benar. Uang. Uang. Uang, ya, Kalau uang kalian cepet ya. Ya dong. Bapak kopi. Ya. Ya. Jangan-jangan Bapak. Bapak buka masker. Jangan nanti pesona kali ya. Nggak kita lihat mukanya Bapak. Nah, kopi sekarang deh. Gimana kalau Bapak pakai helm? Jangan lah. Oke. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang uang. Iya, Pak. Oh, ini kenapa ya kamu? Oh, iya, Pak. Jangan terus kamu ini. Kamu mau bawa keluarga? Balik aja, Pak. Malu dia. Nah, oke adik-adik. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa yang sangat kalian butuhkan? Siapa yang tahu arti uang itu secara luas? Coba. Uang itu adalah alat untuk pembayaran, baik itu bisa melakukan pertukaran, ya untuk membeli suatu barang, baik itu sebagai kita penjual maupun pembeli. Nanti ada penawaran maupun permintaan, pasti kita menggunakan uang. Bagus sekali Uang itu jawabannya. pakai beli lipstik. Listrik. Pakai beli benda juga Bapak. Nah, uang itu buat kita beli online. Saya ini enak sekali. Saya Pak, saya. Kenapa itu? Uang itu adalah kertas dan logam. Oh betul. Itu Bisa juga itu bisa. Itu Pak, tapi belum jenisnya itu belum materinya. Iya. Apa? Uang Oke. apa? Uang itu, Bapak perjelas sedikit ya. Suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar. Nah, itu uang itu ya. Bapak akan tulis sedikit materinya ya. Iya, sedikit aja, Pak ya. Ya. Ya, jangan banyak-banyak, keluar, Pak. Nah. Nanti catat dulu ya, catat dulu. Kita Diam dulu. Saya jelaskan sedikit sebelum Bapak menurut kalian nanti menyimpulkan hasil penjelasan Bapak ya. Iya Pak. Sini kita tidak akan pernah luput dari yang namanya tata uang dan kehidupan kita sehari-hari. Uang ini memang
bukan segalanya, tapi segalanya itu membutuhkan uang. Kalian sudah tahu apa artinya uang tadi? Oh, walaupun anak kecil juga pasti tahu uang itu apa. Walaupun tidak mereka bisa menjelaskannya secara rinci, tapi mereka tahu uang itu sebagai alat tukar untuk membeli jajan. Ini Pak. Ya, sebelum uang ini, kata uang ini, sejarahnya itu seperti apa? Coba ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Pada zamannya terdahulu, masyarakat belum mengetahui atau belum mengenal yang namanya uang. Mereka dulu memenuhi kebutuhannya dengan cara berusaha secara maksimal mungkin dengan cara sendiri. Terus seiring dengan perkembangannya waktu atau zaman atau semakin banyaknya orang, perkembangan manusia semakin banyak karena kita semua menikah, memperbanyak keturunan kan. Untuk kan yang mereka ciptakan sendiri untuk bertahan hidup itu tidak akan cukup untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi mereka melakukan sistem yang namanya bertukar barang atau yang sering disebut dengan kata barter. Barter itu adalah pertukaran barang dengan barang. Nah, selanjutnya seiring dengan zaman-zaman yang semakin sekarang ini semakin milenial, barter itu udah jarang sekali terjadi ya. Di antara di rumah kalian ada yang masih barter itu terjadi nggak? Hah? Ada Pak, di tangga. Misalnya seperti apa? Beras sama Sayuran. Beras sama minyak. ya kalau nggak ada minyak goreng kadang ibu saling tukeran sama tetangga. Nah, Lewat jendela. lewat jendela. Iya, soalnya kan Kenapa? biasa ibu-ibu gosip gitu. Gosip. Ya sambil ada di kelas TV nih. Ih, Bapak buka masker. Ya. Terus di rumahnya Andin. Iya. Ada lagi yang lain? Itu dia juga. Ya ngapain kamu ini? Jangan tulis surat cinta buat cowoknya aja. PR saya Pak. Nanti Nah, saya tadi Kalau- disuruh nyatet itu Pak. Ini saya nyatet. Oh iya ada. Bagus sekali itu. Apa tadi penjelasannya sampai apa? Barter. Nah, karena perkembangan zaman, uang ini atau yang bisa kita sebut sebagai kebutuhan kita, dia sekarang pada zaman yang milenial ini bisa kita mendapatkan suatu barang itu dengan cara yang sangat mudah. Karena kita bisa melakukan transaksi melalui online atau jarak jauh. Nah, itulah karena perkembangan zaman. Kita bisa beli barang lewat online gitu. Kita tinggal check in barang, pesen, langsung bayar. Tinggal kita menunggu barang itu sampai di rumah kita. Nah, itulah. Ya. Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi uang. Siapa yang tahu fungsi uang? Wah, pasti tahu kan? Udah gitu. Sebagai alat pembayaran. Nah, terus Sebagai alat pembayaran. tukar. Nah, maksudnya sebagai alat pembayaran siapa yang tahu? Ketika membeli suatu barang, Nah, untuk bertukar kenapa? dengan untuk membayarnya. Transaksi. Misalnya Pak, misalnya Mana, kita coba? misalnya kita beli lipstik. Nah, kalau buat dapet lipstik itu kita bayar pakai uang. Nah, bisa jadi. Tapi Bapak jelaskan sedikit. Sebagai alat tukar kan
bagus sekali itu. Nah, misalnya seperti ini. Menjual harga. Misalnya si Andin ingin membeli baju seharga 50.000. Nah, Andin akan mengeluarkan uang 50.000 untuk membayar atau untuk mendapatkan baju tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan tolak ukur, uang sebagai tolak ukur. Gimana? Paham? Pintar sekali ya. Iya, Pak. Bapak senang ngajar kalau kalian cepet ngerti itu. Ya, soalnya Bapak mudah menjelaskan. Iya. Terus yang selanjutnya itu, ini kan tadi fungsi uang menurut aslinya. Terus ini yang fungsi uang sebagai turunan. Sebagai turunan. Ya. Coba apa dulu sebagai turunan? Sebagai alat pembayaran, Terus penunjuk harga, terus penimbunan Penimbunan dan penunjang penunjuk harga. Apa? Ya, harga. penunjang harga, Pak. penunjang harga. Ya, Coba siapa yang bisa menjelaskan dulu? Ada yang bisa nggak? Ria, Hah? Ria Meriana. Yo. Ya, juara umum. Yang juara umum kemarin Baik kemarin di Intan. kelas Baik Intan, juara siapa? umum. Siapa? Baik Intan, juara umum. Baik Intan, Coba, juara Budi, umum. silakan coba jelaskan Coba dulu jelasin teman-temannya. Ya, semuanya. Hah? Ayo, secara sederhana uang itu adalah suatu benda yang dapat diterima sebagai alat tukar. Jadi ketika kita ingin membeli satu barang, kita tukar dia dengan uang karena uang itu sebagai alat pembayaran. Di sini ada dua fungsi uang, yaitu adalah sebagai alat tukar dan tolak ukur. Itu saja Pak Guru, nanti ditambahin sama teman-teman Pak Guru. Ada yang lain? Amin. Oh enggak. Nggak ada. Begini sedikit tambahannya. Uang sebagai alat pembayaran itu berbeda dengan sebagai uang tolak ukur. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena uang itu tidak hanya semena-mena untuk menukarkan barang, tapi uang juga bisa dilakukan sebagai pembayaran, misalnya pajak. Kan kita tidak mendapatkan apa-apa kan? Kita membayar pajak kepada negara dengan uang kita itu. Seperti itu kalau pembayaran itu. Terus yang kedua, uang sebagai apa itu? Penunjang harga. Nah, penunjang harga. Nah, ada yang tahu itu gimana? Coba. Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu. Yuk, nggak tahu. Nggak tahu. Pak. Uang sebagai penunjang harga itu kita bisa membedakan harga suatu barang itu. Misalnya harga laptop ini 2 juta, sedangkan pulpen ini berapa? 5.000. Nah, itulah uang sebagai penunjang harga. Kita bisa membedakan harga laptop sama harga. Pulpen. Terus yang ketiga apa? Penimbunan kekayaan. Nah, maksudnya apa? Pasti tahu ini. Ya, ketika kita membeli barang-barang yang berharga. Nah, Bisa jadi seperti itu. Menimbun kekayaan ini maksudnya kita bisa menyimpan uang kita itu nantinya dalam bentuk apa kek? Mungkin dalam bentuk rekening atau apa sebagainya, itu kan kalian udah tahu, semuanya udah gede. ya, Gede. ya, ada Nah, masing-masing. jadinya gunanya uang sebagai penimbun kekayaan ini, suatu waktu kita bisa mendadak membutuhkan uang. Jadinya kita bisa mengambil dari timbunan uang yang pernah kita Bangun. Oke, ya. Terus yang terakhir apa itu? Uang sebagai apa? Penunjang harga. Oh, sudah tadi. Ada yang Penunjuk terakhir. harga. Apa lagi itu? Penunjuk harga. Nah, tunggu dulu. Bapak mau minum dulu sebentar ya. Tenggorokan Bapak, ya Allah, sakit di Bapak. Kita boleh ikut tidur, Pak. Hah? Kita boleh ikut tidur. Tunggu dulu ya, Bapak minum ini. Ih, Bapak lucu. Selanjutnya itu yang biar kita cepat selesai ya. Uang sebagai pembayar utang. Uang itu bisa digunakan untuk melunasi hutang kita kepada orang lain. Selanjutnya yaitu
uang. Ada yang tahu jenis uang itu berapa? Berapa Intan? Uang kartal dan uang giral. Iya, Pak. Uang kartal dan Uang kartal dan uang viral. Coba jelaskan apa itu uang kartal dan uang viral. Siapa yang tahu? Nanti bapak kasih duit kalau kalian tahu. Expert. Ini ada uang kertas dan uang logam. Apa uang kertas itu dan uang logam itu? Uang yang itu, Apa? lain uangnya Bapak. Gak ada uang bapak. Kasih contoh uang Bapak. Nah, Bere Bapak. ini ya, ini. Bapak kasih contoh uang dulu ya. Ini uang kertas, Bapak. Ini 2000. Ini uang logam. Nah, ini ya. Ini Bapak banyak uang. Nah, ada uang. Ini uang. Yang pertama tadi uang logam kan. Nah, uang logam itu terbuat dari emas dan perak. Nah, jadinya uang itu ada uangnya berbentuk logam dan uang yang berbentuk Perak. kertas. Nah, pemerintah membuat uang kertas dengan kondisi seiring perkembangannya zaman guna untuk membawanya itu mudah. Namanya, ayo, yang uang logam sama uang kertas mana yang lebih mudah dibawa? Uang kertas. Ini kan uang kertas. Jadi seperti itu ya. Iya Pak. Pak, udah bunyi Pak. Oke, baiklah adik-adik. Sebelum kita mengakhiri, mungkin hanya itu ya pada pagi hari ini. Soalnya Bapak ada rapat nanti ini di wakil DPR. Ya. Ya. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak kasih tugas dulu ya. Sedikit. Besok adik-adik membuat atau apa namanya, tugas ngerangkum semua yang Bapak tulis ini dalam bentuk double folio maksimal 4 lembar, oke? Kumpulkan pertemuan yang akan datang. Oke. Siapa? Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Belum Pak. pergi, coba berdoa dulu. Bapak mau mendengar kalian karena Bapak nggak mau terlalu cepat. Oke,